respect satu sama lain. Dan ayo ramaikan lagi share videonya ini, langsung aja kita masuk ke game pertama antara GPX Gladys versus Beletron Era. Let's go! Ramaikan di Land of Down kali ini. Udah ada teman-teman dari Beletron dan juga GPX yang akan berjuang memberikan pertunjukan yang luar biasa untuk kalian semua ya. Oke, dan Baxia dengan Baxia Jungle yang start di arah buff merah. Sementara kalau kita dari Aulusnya dia start di purple buff. Martis Vivian bakal kerusuh banget pastinya. Sementara kita lihat dari Earl, ini dia tank yang familiar banget lah cukup namanya. Terkenal ya di para ladies Mobile Legends gitu kan, dari seorang Earl sendiri. Dan kita lihat Chao masih cukup aman ternyata bertemu dengan Chao atau seorang Cloud ya. Oh, hati-hati Vivian di sini sudah mulai mencolek dengan teman-teman dari GPX, masih bisa mundur terlebih dahulu dengan ada backup dari Vival dan juga dari seorang Parsha tadi. Betul, dan dari Martis sendiri juga bukan hero yang mudah untuk di pick off sih. Karena Mortar Coil dia punya immune, dia punya defense tambahan juga. Ini hero yang susah banget di pick off apalagi di awal. Sementara kita bakal lihat di mid lane Cini yang harus recall karena udah ngebuang darah yang cukup banyak. Yap. Bottom lane ini menjadi lane yang santai gitu ya, yang tenang, farming aja. Namun kali ini udah membuat kerusuhan di bottom lane. Betul sekali, dan Cloudnya masih cukup aware, ternyata bagus banget dengan kehadiran Earl. Kali ini beda banget ya gameplaynya. Dua tim ini benar-benar main safe banget dari awal. Oke, mereka saling sapa, saling berhadapan, tapi nggak ada inisiasi yang berbahaya, kayak cuman trading damage yang nggak begitu besar bahkan. Tapi yang kali ini akan mencoba mencari targetnya, menjadi roda. Oke, Earl, hati-hati banget, Federer Restrict coba dibuka kali ini. Earl cukup berbahaya, tapi masih ada satu pelikan yang cukup baik. Dan kali ini berhasil untuk memukul mundur seorang Earl, tapi nggak kapok, ternyata Earl bakalan maju lagi. Pokoknya maju terus, bos. Dua picker yang berhasil debate barusan sama teman-teman dari Beletron. Ini informasinya sangat penting sih, dimana Turtle pertama ini tidak ada dua picker untuk teman-teman dari GPX. Ini agak sulit untuk dikontes. Kita akan lihat apakah masih berani untuk mengkontes. Tapi kalau kita lihat dari pergerakan Sky, dia lebih milih untuk mirroring. Sementara top lane merah coba untuk melarikan diri, dan Turtle jadi free Turtle untuk Beletron. Turtle untuk Beletron kali ini menambah gold yang mereka miliki, walaupun masih belum begitu jauh, tapi ini awal yang baik setidaknya untuk Beletron Era. Jadi Restrike coba dibuka lagi mundur. Berhasil didapatkan sama teman-teman dari Beletron. Oke, ini bakal jadi game yang nggak terlalu banyak kill harusnya sih di awal ya. Ya, nggak disangka-sangka ya, tadi Pundul tiba-tiba udah hilang aja gitu dengan Restrike dari seorang Pasha. Oke, kali ini kita lihat dari seorang Viva udah mulai nakal masuk ke area hutan milik teman-teman dari tim GPX itu sendiri. Sky mulai terkena pressure, kali ini ada juga Palamir untuk di area depan memberikan sedikit tekanan, tapi Nera kali ini coba untuk masuk Real World Manipulation. Coba dibuka kali ini Viva masih cukup stay, tapi dibalas dengan Feeder Strike dan juga berhasil men-take down seorang Baxia. Sementara itu, wow, nice banget dari Vivian. Lagi masih bisa mundur ternyata dengan ada backup dari seorang Cini. Oke, gak masalah, 3 tukar 2. Nice play dari Vivian, berhasil mendapatkan double kill-nya. Dan dia masih bisa survive, walaupun tadi dia buang flicker. Chal bakal coba untuk nge-cut dari wave-nya. Menggunakan blazing duet. Balik lagi gak nih? Ada Ellie soalnya. Nah, tak berani balik lagi, ternyata sudah ada backup dari bakal coba untuk fight kah. Cincau masih bisa mundur juga ternyata dari Chal. Belum ada kill yang terjadi bottom lane. Kalau kita lihat dari networknya, diunggulin sama Beletron, tapi bukan di angka yang terlalu banyak. Benar, tidak terlalu banyak ternyata. Kita lihat kali ini bakalan coba untuk melakukan sedikit trading damage saja di area river, dan masih cukup aman di masing-masing tim. Sky akan berjalan ke area bottom lane, di mana Head lagi. Oh no, lagi dari Yves yang harus di pick off terlebih dahulu. Cini langsung terbang lagi ke bawah setelah dia berhasil mendapatkan makanan di mid lane. Undying wave sakit banget, langsung mundur. Vival darahnya juga udah mulai low, nggak boleh terlalu tinggi lagi. Kau masih dapetin farmingnya dengan free, ini bakal tabrak kan? Vival dari dibas. Vival udah ribas, tapi kayaknya udah mulai ketahuan juga sih dari Cicau, udah notice ya kalau misalnya enemy missing di area top lane dan cuma ada seorang Palanir aja. Turtle bakal coba dimulai, tapi Palanir coba untuk mengganggu sedikit Vivian juga udah siap sama
dalam bahaya, hati-hati. Tapi ada ini coba untuk backup juga. Dan kali ini Nera bakal mencari target yang berubah menjadi naga. Status Sky yang cukup free kali ini mendapatkan turtle-nya. Hati-hati Nera, Restrek yang dibuka di arah belakang Nera seorang diri, tapi masih ada backup yang cukup baik. Viva masih banyak untuk kabur ke arah belakang, masih dihalangin dan Viva harus mundur. Berhasil didapatkan kill lagi dan lagi oleh seorang. Oke, sementara sisi lain Earl juga harus tumbang walaupun berhasil mendapatkan turtle, tapi ini pertukaran yang nggak terlalu worth sebenarnya untuk GPX. Bisa kita lihat dari keunggulan gold masih 1000 dipegang sama Beletron, sekitar 1000. Kita bakal lihat nih, dengan adanya buff turtle, Sky akan agresif seperti apa. Ya, sekali. Dan ini Fundul ini Puni ya. Yang namanya Fundul, nih ya. Puni namanya lucu banget ya, Fundul gitu kan. Dan Feeder Restrek lagi-lagi dibuka. Cincau cukup kesulitan dengan adanya Shell dan juga Feeder Restrek dari seorang Mars yang berhasil di track down lagi dan lagi. 4-0 Cini. Kali ini benar-benar sarapan banyak ya dari teman-teman GPX. Wow, ini bakal makin berbahaya lagi dari Parsianya, karena ketika dia udah punya item, damage-nya bakal sakit lagi. Namun Earl kali ini coba untuk defense di arah bottom lane. Sementara sama, ini top lane-nya di mirroring juga. Anda ingin keluar, bottom lane turret harus hancur, flame shot. Satu kali lagi bakal dikasih Peter Ice Strike mungkin. Gak ke scroll, masih bisa selamat. No, ternyata masih ada Peter Ice Strike yang berhasil keluar dari sini. Unstoppable, berhasil diamankan. Satu turret berhasil diambil, tapi kali ini Fundul lagi-lagi harus mundur terlebih dahulu. Dengan ada Bavia dan juga Valanir, ini cukup berbahaya kalau untuk matiin. Nera bertemu dengan seorang Viva, ada juga Valanir yang coba untuk memberikan sedikit push ke arah Nera. Harus mundur dulu. Cel sudah ada kali bakalan di dive aja karena turret Valanir cukup berani. Ada backup juga, tapi Feeder Restrek dibuka lagi dan lagi mendapatkan 2 kill tambahan. Jadi carry the game sih ini jatuhnya nih. Tapi kalau misalkan nanti dia ke shutdown, goldnya bakal gede banget sih. Ini patokannya cuma di naga nih. Ketika naganya bisa nge-shutdown Cini, ya, itu dia bisa dapetin gold yang benar-benar banyak, karena banyak banget. kita bisa lihat dari skornya kosong. Yes, tabungannya bakal banyak banget, dan kita bakal lihat momen mana yang bisa membuat naganya ini nge-take down dari Parsia. Atau Elise juga bisa nanti. Ketika udah punya item, nge-flank ke belakang, Flowing Blood, pakai flicker pun it's okay, yang penting Parsianya mati duluan. Tapi jangan lupa sama close. Ya, betul banget. Dan tadi Feeder Restrek lagi dibuka, tapi Legendary berhasil didapatkan oleh seorang lagi-lagi dapat makan banyak sih dengan pertahanan yang cukup baik dari teman-temannya Valanir dan juga Vival. Di sini buka jalan, terus Cininya tinggal buka Feeder Restrek gitu kan. Mata dan Fundul kali darah pit coba untuk membersihkan minion yang ada. Sementara Turtle kali ini bakal coba dimulai oleh teman-teman dari Beletron Era. Ketertinggalan gold sekarang sudah masuk ke arah 3000 gold ya. Beletron Era sudah unggul, Feeder Restrek lagi dibuka ke arah seorang Earl. Harus mundur dulu kali ini. Earl nggak bisa bertahan dari damage yang diberikan oleh seorang ini dengan Parsianya. Oke, defend aja bisa untuk defend doang, masih bisa sebenarnya dari GPX. Ya, sudah ada Athena Shield juga yang dipegang sama Earl, jadi nggak terlalu sakit lagi. Namun bottom lane sakit banget damage, dan Nera yang harus down tanpa sempat menggunakan Black Dragon Form-nya, dia harus tumbang. Tadi ada dari Cloud-nya juga mungkin udah buka Blazing Sweat ya, yang akhirnya dari seorang Yuzong yang gak bisa melakukan apa-apa, gak bisa berubah jadi naga juga. Sama kita lihat di arah mid, ini lu lihat Cini sih pakai Parsia ya, dia yang zoning pak gitu. Gila, udah saking beraninya dari seorang Cini tuh ketika jadi teman-teman Feeder Restrek lagi dibuka, dibalas sama Real Manipulation, sakit banget. Dan wave by wave masih bisa menyelamatkan seorang Cini, tapi kita lihat di arah depan di sana akan ada Dragon From coba digunakan. Shell harus mundur dulu, kehilangan cukup banyak HP-nya, tapi bakal dikejar-kejar sama Nera. Shell gak bisa bertahan lebih lama, satu flame shot ke arah depan Vival, keras sekali di arah depan. Vivian juga coba membantu gitu dengan satu bar HP-nya, masih bisa untuk mendapatkan satu momen untuk teman-teman Feeder Restrek-nya. Udah ada lagi dibuka lagi dan lagi oleh seorang Cini. Oh, ini belum ada Cell, belum ada Cloud di fight tadi, dan akhirnya dia berhasil memukul mundur teman-teman dari GPX dan bahkan menumbangkan 2. Wow, ini kalau ada Cloud tadi sih bahaya banget pastinya ya. Ya, betul sekali. Dan kalau kita lihat ini teman-teman dari Beletron Era sedikit demi sedikit ya mulai menambah gold mereka, lebih unggul 5000 bahkan dari teman-teman GPX menit ke-9. Ini cukup bahaya, bahkan kalau kita lihat otak turret dari teman-teman tim GPX sudah nggak ada gitu ya. Ini bakalan jadi vision yang cukup luas juga untuk teman-teman dari Beletron Era. Map control bakalan bisa dipegang sama Vivian dan kawan-kawan gitu kan. Oke, kali ini Earl bersama dengan Fundul yang coba untuk zoning out Vivian, tapi tanky banget memang. Martis itu memang tanky banget dengan damage reduction-nya, dari motor coil, immune juga, itu bedain banget memang.
Makanya dia bisa keluar sebagai tank. Sementara kalau kita lihat landing top lane yang udah di clear dan mereka siap untuk nge-contest Diara Lordnya. Let's see, Vival juga udah datang. Sudah mulai berkumpul teman-teman dari BTR, 5 pemain yang siap untuk setup Diara Lordnya, dan bahkan di Lord sepertinya tidak ada usaha kontes yang dilakukan dari teman-teman GPX. Yes, dan bakal menjadi free Lord untuk Beletron. Ya, gak ada gangguan dari teman-teman GPX, dimana GPX ini tahu mereka lagi kalah gold, mereka nggak bisa buat kontes, apalagi 5 versus 5 gitu ya. Maka dari itu mereka mencari peluang lainnya aja. Oke, Beletron dapat Lord, gak masalah, kita coba dorong wave-nya aja biar seenggaknya pas Lordnya nanti datang, Beletron ada waktu buat dorong lagi gitu. Jadi mereka bisa tahan sedikit lebih lama waktunya. Sementara itu Earl sudah melihat keberadaan 3 player dari Beletron Era di area Onyx buff miliknya, dan 1 unit turret berhasil ditumbangkan oleh Beletron Era. Sementara itu Sky masih cukup bertahan dengan adanya Valanir yang susah banget ya. Bapak matinya cukup sustain, tapi Nera kali ini hadir coba untuk membackup seorang Sky, dan inner turret dari mid bakal coba dikomit oleh teman-teman dari Beletron Era, berhasil didapatkan dengan sangat mudah. Oke, Lordnya juga masih ada, walaupun midnya udah di clear, berarti udah nggak bisa lagi untuk masukin 3 lane, hanya bisa 2 lane. Sementara kita lihat kontes yang coba dilakukan, defense yang dilakukan dari teman-teman GPX. Sakit. Reward manipulation dibuka, sakit banget, langsung di cancel. Keren banget Vivian. Masuk kali dari Alicia ke arah belakang, mengamuk dengan cincau. Sementara Nera yang fokus untuk mengejar ke arah Vivian masih free di belakangnya. Cloud-nya masih belum membuka Blazing Duet, dan defense-nya masih bisa berhasil yang dilakukan sama GPX. Ya, bagus banget tadi kalau lu lihat dari unitnya lagi buka reload manipulation, Viviannya langsung masuk ke arah belakang sehingga terkesan hidden extract lagi-lagi dibuka, tapi ternyata di cancel oleh seorang Kini karena positioningnya kurang enak juga. Reload manipulation dibuka ke arah seorang Chell, tapi masih berhasil di escape ke arah belakang. Chell kali ini harus jelas karena teman-teman juga udah disengin. Yes, masih punya battle mirror image, masih bisa mundur. Dia masih punya purify juga kalau memang kondisinya darurat tadi. Dan itu oke, dapetin 1 inhibitor turret itu lumayan, karena memang Lordnya juga belum di enhance, belum nabrak. Sementara kita lihat top lane dari GPX juga dari inhibitornya udah low banget sih itu. Ya, low banget ya, harusnya tinggal dicolek dikit ya di arah topan itu udah bisa dapat, dan sisa ini di arah bottom lane aja. Tapi kali ini kita lihat Lord akan hadir dalam kurang lebih 1 detik lagi. Mungkin dari teman-teman Beletron Era ada waktu buat manage minionnya, entah itu di push atau mereka coba untuk pick off 1 orang, menambah gold yang mereka miliki. Sementara itu hati-hati Gundul terlalu depan, dan gue rasa adanya Sky di arah kiri juga sedang coba untuk membuka map, tapi tidak reset dibuka lagi, dan lagi kali ini Vival coba masuk ke arah depan. Sky, Cincau dan juga Gundul harus mundur sedikit demi sedikit ke arah belakang karena itu dia Vival tebel banget. Dia keras banget sih, dan emang itemnya juga udah pada jadi, dan ini memang yang diinginkan sama tim dari BTR. Sakit banget, reward manipulation dibalas loh. Peter Airstrike yang dibalas dengan reward manipulation, kali ini ada Black Dragon Form, langsung mengincar posisi belakang, masuk juga dari Cincau, namun tidak berani sepertinya, tidak mau overcommit. Teman-teman dari GPX harus mundur, tapi harus satu yang diperhatikan, mereka udah nggak punya short skill, nggak ada Black Dragon Form, nggak ada reward manipulation. Ya, ini bahaya banget sih. Ya, betul banget, dan ini bakalan jadi impact cukup baik buat Beletron. Tapi kalau kita lihat Lordnya juga masih 50 detik lagi. Kalau menurut gue tadi Beletron kalau misalnya bisa mancing skill yang dimiliki oleh teman-teman GPX kayak tadi, ntar Lordnya bakal jadi lebih enak. Tapi tidak semudah itu, sementara control map sudah dipegang sama teman-teman dari Beletron Era. Kali ini bakalan lebih sulit lagi buat GPX untuk keluar, bahkan hutannya sudah dijajah sama Beletron Era. Jadi peluang mereka buat farm ini jadi semakin kecil, dengan bot yang tertinggal udah cukup jauh kali ini masuk ke arah 8.000 ya. Ya, tertinggal gold sekitar 8.000 di menit yang 13. Ini angka yang lumayan sih, apalagi kalau kita lihat dengan hero-heronya yang dimiliki GPX, mereka apa ya, butuh item banget sih, kayak Aulus, Elias, ya Yuzong tetap butuh item, walaupun memang dia full defense juga masih tetap bisa nge-kill, tapi ya at least dia tetap butuh gitu loh. Betul sekali, dan kali ini kita lihat sini bahkan udah nggak ada takut-takutnya, jalan berdua pun dia nggak masalah sama seorang dan ataupun dengan Vivian gitu kan. Jalan Valanir juga cukup sustain, gila darah putihnya banyak banget, dan masih cukup bertahan dengan ada 2 player dari GPS. Bahkan kita lihat ada 1 wave di arah yang harus diisi terlebih dahulu oleh seorang Gundul. Setelah itu Lord sudah hadir lagi di start ya, Lord sama seorang Kel, dan juga ada Vival yang tidak ada bantuan sama sekali, berdua aja didorongnya sampai ke depan ini turret gitu, Beletron yang lain. Oke, another free Lord yang berhasil didapatkan sama Beletron. Kali ini no, Ele berhasil ke pick off, dan ini posisi ada Lord, kali ini Vival yang maju ke depan.
Ya bener-bener gak ada damage dealer lagi. Bener-bener kuat banget dari Vival ini, nggak bisa ada yang ngebocorin. Jadi Vivian kali ini coba memberikan sedikit salam sapa GPX dan satu wave masuk ke red track, coba dibuka, tapi kita lihat dibalas dengan real world situation, ditukar sama seorang ini dapat shutdown ternyata. Wow, ini sih hati-hati banget ya dari Beletron. Tapi kalau kita lihat, oke, Alice masih bisa bertahan di sana. Coba masuk ke arah seorang Vivian, tapi ada Palanir yang menghalangi. Udah ada dari teman-teman GPX, Palanir masih cukup kuat. Lord kali ini hadir di arah mid lane, tapi jadi sulit tanpa adanya Cini. Oke, bakal coba dimasukin Palanir kali ini dari cara sakitnya Nera. Masih cukup kuat, tapi Vivian juga masih bisa mengganggu. Hati-hati, itu ada wave di arah top lane, masih bisa dibersihin dulu sama seorang Alice. Dan sebenarnya at least mereka dapetin sebenarnya di arah top lane. Ternyata di bottom lane aja. Tadi sih nggak ada Cininya, jadi lebih sulit. Bisa dibilang ini defense yang cukup solid dari teman-teman GPX karena ya mereka hanya kehilangan satu inhibitor turret. Dengan adanya Lordnya udah di enhance ini menjadi poin yang penting juga. Namun kali ini Shell masuk dengan Blazing Duet, langsung bubar semua dengan ada real world manipulation juga. Ada Undying Wave yang sangat sakit namun Nora harus tumbang. Begitu juga dengan Cincau, masih ada charge dari Sky. Flame Shotnya berhasil dihindari namun harus tumbang juga dari Shell. Masih ada Peter Strike dan Flicker mau nggak mau harus dilakukan. Bagus banget, at least feeder strike dari seorang Parsh kayaknya bisa untuk ngebubarin ya, karena tadi sayang banget dari seorang Shell-nya berhasil untuk ke back down. Kita di Blazing Duet-nya bisa ngasih damage yang cukup besar, tapi balik lagi kesiapan dari teman-teman GPX ini cukup baik sehingga ketika ada Shell masuk mereka langsung take down seorang Shell itu gitu kan. Kita lihat kali ini real manipulation lagi-lagi dibuka oleh seorang Pundul. Ya kalau kita udah mulai menyadari di mana Parsh-nya bukan feeder strike, dibalas selalu dibalas sama seorang Pundul, tapi ada orang yang selalu mengincar ke arah Pundulnya, sedangkan dari Cininya free. Oke, ini reward manipulation-nya ada terus ya, karena ketika baru dibuka langsung di cancel. Biasanya yang cancel dia langsung di cancel, dan yang kita tahu dengan reward manipulation di cancel, delay-nya itu bakal lebih cepat tergantung sama stack yang dimiliki sama isnya. Dan itu yang terjadi, makanya dari tadi reward manipulation bisa di-swap terus, namun kali ini stun keluar. Sudah ada Undying Wave, sakit banget namun masih bisa selamat dari Palanir. Kali ini Palanir masih cukup kuat dan sekarang Kai harus tunggu dulu. Harus lebih respect lagi terhadap teman-teman dari Beletron Era. Feeder attack lagi dibuka untuk memukul mundur seorang Earl. Hasil belakang dan Earl berhasil di take down, dikejar oleh seorang Vivian, tapi Vivian harus mundur dulu. Palanir kali ini ada reload dari dibuka, tapi masih ada flicker yang cukup baik berubah menjadi seorang naga ke arah belakang. Ini harus menggunakan wing by wing, dikejar sama Vival, diselamatkan, tapi ini gue rasa bakalan ke take down lagi, kejar lagi di sini Nera. Masih cukup kuat di arah depan, tapi tidak tinggal diam. 3 player dari Beletron Era membalaskan kematian seorang Cini. Masih ada seorang Shell di sini. Blazing Duet coba dibuka dan berhasil menumbangkan seorang Pundul atau bisa restoran. Oke, menyisakan 2 pemain dari GPX. Bakal bisa di end atau enggak, kita bakal lihat. Sudah berkumpul teman-teman dari Beletron, langsung ditabrak kali ini Sky dalam bahaya. Masih ada retribution juga untuk lari dengan nambahkan movement speed barusan dan Kicau. Defense mati-matian yang coba dilakukan, clearing minion. Fokus aja, tidak ada distraction lagi kali ini, sudah ada Earl. Jadi bala bantuan 3 pemain dari GPX yang defense dengan mati-matian. Oke, di sini dari seorang Alice-nya udah mulai sustain ya. Kalau yang masuk ke arah belakang, dia bisa ngasih pressure atau high pressure karena teman-teman Beletron Era ini sih. Beletron Era jangan dilama-lamain sih menurut gua. Kalau cara lama-lamain mungkin ini bakalan ada momen buat GPX ngejar seenggaknya sedikit. Tapi kalau kita lihat dari goldnya sih lumayan ketinggalan jauh ya, 7.000 gold. Tapi seenggaknya terkejar sedikit-sedikit. Tadi dari 9.000 sekarang udah tinggal 7.000 aja. Sulit Lord kali ini bakalan langsung di start sama Beletron Era, nggak pakai lama. Ada satu player dari GPX atau Sky, kita lihat udah mulai ngintip, harusnya free buat Beletron Era. Nggak ada zoning dari teman-teman GPX juga. Dan betul sekali Lord berhasil diambil secara free untuk Beletron Era. Dan ini Lord ketiga. Vival nakal banget, retributionnya tiba-tiba dapat gak? Coba lihat Alice. Intip dikit Alice. Iya dapat ya. Roda-roda nyolong buff ya. Boleh. Vival, perhitungannya ya benar-benar ya, itu dari seorang Vival bagus banget sehingga bisa berhasil mencuri
buff milik teman dari GPX Lady. Setelah itu Lord udah hadir di area mid lane. Ini si Lordnya udah makin tebal, makin sulit lagi buat dihancurkan. Oke, satu ini Tiara bottom lane bakal didapatkan 3 wave datang dari arah yang lain. Dan ini real world manipulation coba dibuka untuk zoning out, tapi Lordnya tinggal dikit lagi. Naga sudah mencari targetnya ke arah belakang. Vival di sini cukup kehilangan banyak damage-nya, tapi ada Federasi juga dibuka kali ini oleh seorang sini yang masih cukup free di arah belakang Vivian. Di arah depan seorang diri ada Elis jauh masuk ke arah belakang, tapi sakit banget ternyata dari seorang Cel. Kali ini Palanir masih cukup kuat untuk menahan damage dari teman-teman GPX Ready. Sementara itu Vivian berhasil men-takedown seorang Elis. Ada wave yang bakalan masuk kali ini. Cini masih cukup free, gak ada yang masuk ke arah Cini. Feeder Effect dibuka lagi dan lagi untuk memberikan damage ke arah teman-teman dari GPX Ready. Itu gila kuat banget gitu lah dari seorang Vivian, tapi masih berhasil untuk hidup kembali dengan adanya Immortal. Kali ini udah ada 4 player dari GPX Ladies yang siap untuk mendefend. Gak apa-apa, Elvis sudah dapetin satu ini di arah bottom lane, dan apakah bakal coba dimasukin aja. Ada Viva, Real World Manipulation coba dibuka, dibales sama Feeder Restrict, tapi terlalu free tepatnya untuk seorang Nera masuk ke arah seorang Parsia atau Cini. Itu lucu banget, tadi ada Naga ketemu sama burung, tapi ternyata kita lihat dari seorang Vivian berhasil menumbangkan seorang Earl, dan kita melihat adanya tumbang satu demi satu gitu. Dari Parsia juga berhasil men-takedown seorang Sky. Ini 3 orang berhasil dihilangkan dari GPX Ladies. Feeder Restrict coba dibuka lagi dan lagi, tapi Cini udah gak ada mana. Ini bagaimana? Ada Polistar Moon digunakan oleh seorang Paladin. Vivian masuk ke arah belakang, cukup kuat merah. Ini udah kena banyak darahnya, dan